Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Noprianti, NIM A1C318079. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi jurusan Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mikro yang berjudul Gerak Lurus dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita untuk minggu ini pada mata pelajaran fisika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Nah, baiklah, untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari materi gerak lurus, namun dengan topik yang berbeda. Sekarang kita juga akan mempelajari gerak lurus untuk kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak lurus dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, dapat membedakan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang ketiga, dapat melakukan percobaan GLB dan GLBB. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini Ibu ingin memberikan kalian sebuah contoh. Pernah tidak kalian mengamati atau melihat buah apel yang jatuh dari pohonnya? Nah, ketika buah apel jatuh dari pohonnya, maka dia akan jatuh secara spontan, jatuh ke bawah secara spontan. Nah, pernah tidak kita berpikir mengapa bisa buah apel ini jatuh dengan spontan, tidak lambat atau tidak cepat, namun kayak seperti konstan. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya itu, pernah tidak kita atau kalian mengamati mobil yang bergerak maju pada lintasan lurus. Mobil yang bergerak laju pada lintasan lurus. Nah, pernah tidak kita berpikir ada nggak kaitannya dengan pembelajaran fisika? Nah, justru ada. Nah, pasti ada. Nah, di sini ada yang tahu dari ilustrasi yang Ibu berikan tadi? Silahkan kalian sangkut pautkan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silahkan kepada Putri. Ya, bagus, sudah mendekati. Untuk Rehan, silahkan. Ya, bagus. Jadi dari pernyataan teman-temannya tadi bahwa gerak lurus itu merupakan gerak translasi, yakni gerak suatu objek yang bergerak tanpa adanya rotasi. Rotasi itu kan seperti ini, ya kan, atau seperti ini. Nah, berarti gerak lurus ini itu gerak tanpa adanya rotasi yang seperti ini ataupun seperti ini. Nah, di mana gerak lurus ini merupakan lintasan yang berupa garis lurus. Nah, itulah tadi contohnya seperti mobil yang bergerak dengan lintasan lurus. Itu termasuk salah satu contoh dari gerak lurus. Nah, di sini kita dituntut untuk membedakan GLB dan GLBB. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan GLB dan GLBB? Nah, benar, GLB merupakan gerak lurus beraturan. Ya, benar, itu merupakan kepanjangannya. Namun, pengertian secara spesifiknya ada yang tahu? Ya, kepada Rehan tadi? Benar sekali. Nah, jadi gerak lurus atau GLBB ini bisa kita amati atau kita berpikir itu kereta api di lintasan lurus. Benar kan, kalau kereta api itu dia
melaju terus, dan ketika kereta api ingin berhenti, dia dari jarak jauh dia sudah mengilustrasikan kalau dia ingin berhenti. Itu sebabnya kalau kereta api melaju itu punya jalurnya sendiri ya, karena dia jalur kereta api itu lurus rata, dan jalur kereta api itu kecepatannya itu konstan seperti itu terus. Nah, maka karena kecepatannya tadi konstan, maka tidak ada percepatan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang berada pada lintasan lurus yang mengalami percepatannya konstan. Yang tadi kecepatannya konstan, yang ini percepatannya konstan, A-nya konstan. Nah, contoh dari GLB ini sendiri yaitu gerak mobil pada lintasan lurus kan mengalami percepatan yang konstan saat ingin menyusul mobil di depannya. Ya kan, dia mengalami percepatan yang konstan ketika dia ingin menyusul mobil yang ada di depannya, dan ketika dia ingin berhenti juga, maka kendaraan ini akan memperlambat atau kecepatannya itu diperlambat secara konstan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yang mana dari masing-masing kelompok ini terdiri dari 5 anggota. Nah, di sini juga Ibu akan memberikan kalian LKS, di mana LKS ini nanti akan kalian isi setelah Ibu menayangkan video. Prosedur kerja. Mula-mula ukur styrofoam dengan panjang 40 cm dan lebar 7,5 cm. Potong styrofoam tersebut menjadi 4 bagian. Atas styrofoam dengan kertas karton tersebut kemudian rekatkan dengan selotip. Setelah styrofoam tersebut dilapisi, potong styrofoam lainnya menjadi bagian yang lebih kecil untuk menjanggal lintasan agar di sini terdapat 3 lintasan. Lintasan pertama untuk GLB atau gerak lurus beraturan. Lintasan kedua dan ketiga untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, saya akan menguji coba ketiga lintasan ini menggunakan mobil-mobilan yang bertindak sebagai partikel. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kalian silahkan mempresentasikan hasil LKS kalian secara individu ke depan. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan kita mengenai gerak lurus, di mana tujuan dari pembelajaran kita yaitu gerak lurus berubah, pengertian gerak lurus beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan GLB dan GLBB. Yang ketiga, melakukan percobaan GLB. Nah, untuk melakukan percobaan GLB ini, Ibu memberikan kalian tugas, silahkan kalian melakukan percobaan dengan kelompok kalian berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, minggu depan Ibu akan menagih tugas tersebut dan Ibu akan menunjuk salah satu dari anggota kelompok kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Jadi, Ibu harapkan di sini semua anggota kelompok itu dapat bekerja, bukan satu orang saja. Nah,
Baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada salah kata Ibu, mohon maaf. Ibu akhiri, selamat siang.